padel sih sebenarnya. Ini sebenarnya ada beberapa kesalahan ya. Jadi kemarin gue bikin konten sama orang Spanyol. Terus gue nanya ke dia, sebenarnya cara baca kata itu gimana? Dan kalau dalam bahasa Spanyol itu padel. Apa yang membuat musuhan gitu kan? Maksudnya semua olahraga pun sebenarnya bisa temenan gitu. Cuma ada yang saling, mungkin gue bilangnya apa ya? Klaim satu sama lain ya. Kayak kan kalau kita dengar stereotip tadi yang bilang kayak padel itu adalah buat orang yang gak bisa main tenis. Padel itu adalah tenis versi gampang dan lain-lain gitu. Tenis itu unforgiving. Jadi olahraga yang tidak memaafkan. Artinya gini, kalau kita bola kelewatan, mati, selesai. Poin. Kalau di komunitas-komunitas tenis yang lama, terus ada orang satu temen-temennya dia nih, tiba-tiba main padel, terus dia upload, itu udah jadi kayak aib gitu pak. Jadi kayak, ih lu main padel, wah diketawakan segala macam. Termasuk di komunitas yang sekarang gue ada di dalamnya juga, ada yang kayak gitu juga gitu loh. Hello everyone, welcome to the Cool Off Podcast, di mana kita bakal ademin semua tren terpanas dari sports culture masa kini. I'm your host Ralfi Nasution, and we have a special guest today. Kalau lu main tenis, lu main paddle, mungkin pernah sekeliuran, pernah lu lihat di FYP lo, dan mungkin lu tahu dia siapa dari nonton konten-kontennya. Please welcome Andre Banyu. Halo. Andre Banyu in the building sama kita hari ini. Gue tahu lo pertama itu dari konten-konten yang gue tonton. Habis itu juga gue ngikutin dari lo main tenis waktu itu. Sekarang lo main padel. Lo bisa jelasin dikit gak background lo gimana, Andre? Buat yang belum tahu mungkin. Oke. Jadi sebenarnya gue adalah content creator. Gue suka bikin konten baik di Instagram, TikTok, dan platform-platform lainnya. Genre-nya itu sebenarnya lebih ke komedi, konten-konten komedi yang gue bikin. Dan sebenarnya gue baru main tenis itu di tahun 2022, berarti baru 3 tahun sampai sekarang. Dan main padel itu baru di tahun 2023, berarti baru 2 tahun gitu. Terus di samping itu gue juga kerja sebagai brand ambassador di beberapa brand. Dan sekarang ya kerjaan gue setiap hari ke lapangan aja. Wah, living the dream. Buat banyak orang gitu ya? Ya I hope so lah ya. Buat lo tuh living the dream gak tapi? Untuk saat ini ya, karena gue sebenarnya orangnya bosenan. Cuma untuk saat ini, karena itu olahraga, ngebakar kalori dan lain segala macam, gue tahu itu untuk kesehatan gue, jadi ya gue masih happy banget sih ngejalaninnya sih. Jadi bisa dibilang lo seorang tenis enthusiast. Ya. Awalnya yang sekarang main paddle juga. Racket sport enthusiast. Racket sports, pickleball. Karena sekarang ada pickleball juga ada pickleball juga. Jadi gue main situ juga gitu. Ya ini buat yang belum tahu aja. Kalau gue kan udah tahu lo, tapi gue belum tahu personal. Maka kita akan ngobrol banyak hari ini. Boleh banget. Tentang tenis. Atau padel? Oke. Atau tenis dan padel. Iya. Atau tenis versus padel? Itu semua kan kita bahas di sini. Boleh banget. Di Cool Off Podcast. Tapi sebelum kita mulai, di Cool Off Podcast itu setiap episode pasti ada challenge. Ada challenge, dan challenge-nya itu lo yang bisa dibilang nentuin ya. Challenge-nya itu apa. Jadi ini setiap episode akan ada challenge yang berbeda. Dan ini agak-agak Russian roulette lah ya. Russian roulette. Nanti lu tinggal milih stop di mana. Nanti itu akan menjadi challenge hari ini. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada gambar hiu, ada hiu, ada dadu, ada cabe, ada bel. Kalau hiu, gue dilempar ke hiu nggak? Iya. Atau makan nggak boleh makan hiu ya. Iya. Mungkin Andre bisa bilang stop. Nanti biar challenge-nya kita tahu apa untuk episode hari ini. Ini konsepnya memang prank gitu ya? Konsepnya memang prank ya. Jadi siap-siap aja dan di podcast ini. Tapi oke lah, kita coba dulu ya. Coba. 1, 2, 3, stop. Kalau dari gambarnya ada 2 cabai rawit dengan gambar api, yang berarti it's a spicy bomb challenge. Tahu aja gue gak suka pedas gitu. Tapi gak takut, kayak bring it. Oke. Mana. Oke, kita sudah siapkan untuk spicy bomb challenge. Ini ada makanan pedas di depan kita. Untuk pedas tolerance lo tuh dari 1 sampai 10 bisa dibilang berapa, Andre? Itu bihanes ya. Mungkin 1 atau 2 lah. Gue gak terlalu suka makanan pedas. Tapi kalau di challenge, ya berani banget. Oke, let's go. Kita bisa ada minum aqua juga depan kita ya untuk diademin. Kayaknya bakal lebih dari 1 sih gue. Iya, tim tolong disiapin lebih dari 1 ya. Yang galon gak ada? Iya. galon gak ada. Iya. Disiram dari atas nanti kita ya. Benar. Oke, jadi nanti setiap pertanyaan kita akan makan dulu. Kalau nggak habis nggak apa-apa, kita siapin di sisihkan aja di sini. But every question sebelum lo jawab, kita akan makan dulu. Deal. Let's go. Oke. Jadi
untuk memulai, kita gak usah makan dulu deh. Oh, gitu. Kita ngobrol-ngobrol in general aja dulu. Boleh. Oke, tenis dan padel. Ya. Lu main tenis dari 2022, lu main padel dari 2023. Ya. Berarti kan kalau in overall itu tenis duluan. Tenis duluan, benar. Lu main tenis duluan, baru ke padel. Jadi kalimat yang cocok nih buat lu tenis dan padel, tenis or padel, atau tenis versus padel? Enggak ya, karena gue ngeliat kedua olahraga itu adalah olahraga yang mirip tapi berbeda. Jadi kalau misal ditanya antara kedua opsi tadi, gue tenis and paddle. Tenis and paddle, padel sih sebenarnya. Ini sebenarnya ada beberapa kesalahan ya. Jadi kemarin gue bikin konten sama orang Spanyol. Terus gue nanya ke dia, sebenarnya cara baca kata itu gimana? Dan kalau dalam bahasa Spanyol itu padel. Padel ya, D-nya udah ada D, jadi padel. Kalau dalam bahasa Spanyol ya. Nah beberapa kan dikoreksi kan. Padel. Nah yang kayak gitu-gitu kan. Mungkin kalau di dalam bahasa Inggris tuh ada. Cuma kalau misalnya sebenarnya pengucapan pelafalan itu adalah padel. Jadi di video gue itu di konten itu banyak yang bilang, tuh kan gue udah bener ngomongnya padel kayak lagi dalam bahasa Indonesia. Cuma D-nya sebenarnya ada D-nya. Cuma ya oke lah. Itu sedikit berbeda kan, maksudnya ini adalah dua olahraga yang mirip tapi sedikit berbeda. Jadi gue melihat dua olahraga itu di dalam konten gue itu gue jalankan berbarengan gitu. Dan ke depan nanti ada pickleball juga baru makan gue masukin. Tapi keduanya adalah olahraga yang gue sangat nyaman untuk bermain dalamnya gitu. Itu olahraga dua bisa temenan gak menurut lo? Basically apa yang membuat musuhan gitu kan. Maksudnya semua olahraga pun sebenarnya bisa temenan gitu. Cuma ada yang saling, mungkin gue bilangnya apa ya, klaim satu sama lain ya. Kayak kan kalau kita dengar stereotip tadi yang bilang kayak padel itu adalah buat orang yang gak bisa main tenis. Padel itu adalah tenis versi gampang dan lain-lain gitu. Dan gue pernah bikin kontennya juga. Kalau ditanya bener gak sih padel itu lebih gampang dari tenis? Iya, untuk di awal, untuk level beginner gue setuju gitu. Karena banyak pemain tenis yang beralih ke padel itu udah bagus gitu mainnya, rally-nya bagus dan lain-lain gitu. Dan banyak pemain padel yang baru beralih ke tenis itu sedikit memiliki kesulitan. Tapi ketika kita naik ke satu level berikutnya, di level padelnya mungkin di level silver atau tenisnya mungkin di level intermediate, belum tentu bisa dibilang tenis lebih susah daripada padel. Padel itu memiliki kesulitannya sendiri, seperti ya pantulan kaca, positioning dan lain-lain. Itu intinya nggak bisa dibilang bahwa padel itu lebih mudah daripada tenis, dan tidak bisa dibilang juga bahwa tenis lebih mudah daripada padel. Jadi tergantung gimana lu mengaturnya aja sih, ya mainnya aja sih. Soalnya kan tenis pasti lebih booming duluan nih kita lihat ya. Benar. Pas pandemi, apalagi lu main pas. Gue main pas pandemi. Kan. Jadi pas awal-awal pandemi itu ketika gue main tenis, temen gue ngajakin kan, Dre main tenis yuk gitu. Gue kayak ngebatin, gaya banget lu main tenis lu. Karena kan dulu tenis itu satu hal yang wah gitu kan. Ada kata-kata kayak tenis itu adalah warisan. Ada yang bilang-bilang kayak gitu kan. Mungkin at some point bener, karena orang-orang zaman dulu yang main tenis itu biasanya orang tua juga main tenis. Gak mungkin dia baru mulai main tenis tapi orang tua gak main tenis. Biasanya itu udah warisan lah. Turunan lah sebenarnya kayak gitu. Awalnya gue mungkin ngerasa kayak gitu ya, kayak main tenis, diajakin main tenis, gaya banget nih temen gue main tenis. Tapi akhirnya sekarang ya sudah di apa ya, semuanya udah mulai main, anak-anak muda udah mulai main, terus komunitas juga udah mulai banyak. Jadi udah jadi olahraga. Ya gue ngeliatnya sekarang udah jadi olahraga rakyat lah ya. Jadi semua orang bisa bermain tenis itu, dan begitupun padel juga akhir-akhir ini juga sudah, lapangan padel juga sudah mulai banyak dan lain segala macam. Iya sih, memang dimulai dari tenis, padel lagi merajalela juga sekarang. Tapi sekarang sebelum kita lanjut, let's go. Biar pedes ya mulutnya. Biar pedes mulutnya. Oke. Let's grab one, salah satu. Lo pilih yang mana? Gue yang ini. Gue yang ini. Cheers. Ya udahlah. Sudah keras. Rasa pedasnya sih. Tapi enak. Tapi enak ya. Oke, boleh minta tisu. Ini segigit aja ya, nggak perlu. Segigit aja, silakan tisu dulu. Oke, sorry. Oke, gue taruh sini dulu. Kurang pedas nih. Asik. Menurut lu gimana nih? Masih aman? Ya, buat lu aman. Buat gue aman. Boleh minum gak? Silakan. Sikat. Gak bisa bro. Emang kita sediain buat itu bro. Iya. Tenis, padel, olahraganya bisa jalan berbarengan. Lu sebagai orang yang olahraga dua-duanya juga. Tapi banyak perdebatan nih Dre. Yes. Temen-temen gue kan banyak yang main tenis. Gue juga awalnya main tenis. Abis itu juga karena ada padel, gue ikutan padel. Tapi ada beberapa temen gue yang kayak,
it's not a legit sport gitu padel, ya kan. Oke. Belum, mungkin mereka bilang belum diakuin Olimpiade, ya kan. Iya. What makes a sports legit menurut lo? Oke, kita ngebahas dari segi historisnya dulu kali pertama ya. Jadi padel itu, tenis dulu deh. Tenis itu sebenarnya sudah dari abad 12 sampai 13. Itu adanya di Perancis. Jadi di sana itu banyak biara-biara, tempat-tempat biara yang mengadakan permainan. Nama permainan itu adalah jeu de paume, artinya permainan telapak tangan pertamanya. Dan baru akhirnya konsepnya sama lah ya, dia mukul-mukul bola pakai tangan gitu. Baru dikembangkan itu sebenarnya di abad ke-16 apa ke-17 itu di Inggris. Baru akhirnya ditemukan namanya tennis lawn, lapangan tenis yang kita bermain di lapangan seperti yang kita lihat sekarang gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya dari segi umur memang ya tenis itu lebih lama. Jauh. Nah, sekarang kita ngomongin tentang padel. Padel ini ditemukan sebenarnya itu di Meksiko, di kota Acapulco pada tahun 1968. Dan akhirnya baru berkembang pesat itu akhirnya di Eropa. Makanya sekarang semuanya rata dari Spanyol ya, pemain-pemain top itu dari Spanyol karena memang berkembang itu di sana gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang hal yang tadi nih kayak it's not a legit sport dan lain-lain gitu. Ya sebenarnya gue nggak bisa bilang tenis itu lebih legit daripada padel. Cuma kalau misalnya kita menggunakan data historis tadi, ya sebenarnya oke, memang lebih lama tenis itu. Dan padel ini mungkin beberapa orang bilang padel ini adalah tenis yang dimodifikasi, gitu. Which is? Jadi kalau misalnya di tenis itu kan tenis itu unforgiving. Jadi olahraga yang tidak memaafkan. Artinya gini, kalau kita bola kelewatan, mati, selesai. Poin. Terlalu susah. Ini jokesnya ya lah ya dari internet ya gue dapet ya. Terlalu susah. Oke lah, kita tambahkan tembok di belakangnya. Jadi kalau misalnya mantul masih bisa maju lagi. Masih lebih susah lagi. Oke lah, kita kecilin lagi lapangannya. Masih lebih susah lagi. Oke lah, kita pendekin lagi raketnya. Bener. Dan lain-lain. Jadi menurut gue kalau misalnya dari segi itu, ya memang serupa tapi tak sama tenis dan padel itu. Nah sekarang gue mau nunjukin ke lu perbedaan secara fisiknya nih. Di sini gue ada raket tenis dan raket padel dan ada bola tenis sama bola padel juga. Oke. Yang pertama gue akan ngasih ke lu ini adalah raket padel. Nah ini gue pakai ini juga nih. Ya pakai raket ini. Oke. Raket padel ya. Padel. Dan yang kedua gue akan bawa lu si raket tenis. Nah ini dia raket tenis. Jadi raket tenis ini panjangnya 27 inch, tapi kalau misalnya raket padel itu panjangnya itu 16 inch. Jadi memang raket padel itu raket tenis yang diperpendek. Dan kalau raket tenis itu memiliki ada stringnya, kalau misalnya raket padel itu tidak ada stringnya, jadi dia langsung surface gitu. Terus kalau misalnya kita ngomongin tentang bola juga, ini adalah bola tenis dan yang ini adalah bola padel. Gue selalu nggak tahu perbedaan antara dua bola itu karena sama. Iya, dari jauh sama ya, sama persis. Tapi kalau misalnya penjelasannya secara detail, bola padel itu lebih kecil 0,1 mm daripada bola tenis. Dan tekanannya itu lebih kecil juga 1 PSI daripada bola tenis. Jadi bola tenis itu lebih keras daripada bola padel. Mantulnya juga lebih kencengan bola tenis gitu. Kenapa? Kalau misalnya kita main padel pakai bola tenis, ya bolanya tuh liar, mantulnya liar, ya bisa langsung keluar dan lain segala macam. Makanya di padel bolanya itu sedikit lebih dikempesin. Tapi itu benar-benar sedikit banget. Jadi kalau kita cuma ngelihat sekilas gini nggak akan tahu perbedaannya. Tapi ketika kita pantulin, main dan lain-lain, oh iya deh, kerasa ya bola tenis sedikit lebih keras. Gitu. Itu adalah perbedaan dari fisiknya kayak gitu. Begitupun tentang lapangan. Lapangan padel juga lebih kecil daripada lapangan tenis yang seperti yang tadi gue bilang. Netnya juga sedikit lebih pendek daripada tenis gitu. Jadi ya perbedaan-perbedaan adalah di situ aja sih sebenarnya. Tapi tetap gue ngelihat dua olahraga ini adalah olahraga yang hampir serupa tapi tak sama. Iya, memang ya. Gaya-gaya bermainnya juga, kalau main tenis abis itu main padel langsung juga kagok ya. Benar banget. Iya kan, dari swing. Awal-awal gue main padel, awal-awal banget gue main padel, gue menggunakan cara mukul tenis, menggunakan refleks tenis. Jadi pokoknya semuanya tuh gue pukul dengan cara tenis. Untuk gue bilang tadi, untuk di level awal itu sebenarnya no problem, gak masalah. Cuma ketika gue udah ketemu orang yang memang main padel itu bener-bener dia startnya dari padel, dia menggunakan kaca, dihabisin gue. Makanya gue harus nge-adjust nih, oke, bermain padel ini adalah mirip seperti mukul kayak main tenis, cuma ada cara-caranya lagi yang beda-beda. Tempat lo berdiri, kaca itu digunakan untuk seperti apa dan lain-lain gitu. Jadi kedua olahraga ini menurut gue unik sih ya, unik banget ya gitu. Meskipun tadi ada stereotip kalau padel ini lebih gampang dari tenis dan lain-lain segala macam. Gitu. Ada temen gue yang bilang padel tuh baby tenis gitu kan. Ada teman-teman lo. Nah ini pas awal main ya. Sebelumnya, cheers lagi. Lagi bro. Lagi dong. Sebelum gue nanya briefnya, kita harus makan pedas dulu. Oke, konsepnya nyiksa ya berarti.
Baru kena yang pedes ya nih bro. Tadi kayaknya masih belum ya. Gue juga minum deh. Habis tuh pak. Iya makanya gue bilang tadi galon aja mendingan taruh sini. Kayak gini kekecilan gak bisa. Ngomongin pane. Udah salah gue. Apa pane? Tenis sama paddle. Ya. Teman-teman lo yang awalnya main. Lo ada skeptis juga gak sih awalnya? Pas transisi tenis ke paddle. Oke ini jujur ya. Ini jujur, lo kan banyak orang kayak ngapain sih paddle tuh baby tennis gitu. Pendapat gue pribadi awalnya juga gitu. Gue kan main tenis terus kayak ini apaan sih paddle, apaan sih ada kaca gini. Terus waktu gue main, hal yang pertama gue rasa adalah kok gampang banget. Dan gampang banget buat ngalahin musuhnya. Karena pada saat itu musuhnya juga mungkin ya baru-baru mulai paddle juga gitu kan. Terus gue ngerasa kayak gampang banget. Semua orang bilang gue jago, gue harus ikut turnamen dan lain-lain gitu. Pede dong gue. Oh iya, oke lah gue mulai cobain deh segala macam. Sampai akhirnya gue ketemu orang yang memang udah cukup lama main paddle. Jadi gue dibantai gitu. Kayak gue baru tahu oh ternyata ya ada langit di atas langit gitu. Ternyata susah juga nih, ada kesusahannya juga nih main padel nih. Dan ya udah semenjak saat itu ya gue hybrid deh, tenis dan padel gitu. Jadi sekarang hampir tiap hari ada di lapangan tenis. Tapi kalau lapangan padel tuh gue ya seminggu mungkin 3 kali lah. Padel 3 kali. Padel 3 kali, tenis full harus. Terus tiap hari main tenis? Tiap hari ini baru pulang main tenis tadi kan kesini. Abis ini lanjut lagi? Abis ini padel. Abis ini padel. Ternyata emang bisa temenan ya? Bisa banget. Itu bisa temenan ya? Bisa banget. Tapi lu kalau jago tenis, nih yang lu lihat aja nih. Kalau jago tenis udah pasti jago padel belum? Nah sekarang atlet-atlet padel itu kebanyakan dari ex-atlet tenis, ex-junior dan lain-lain. Yang memang jago-jago tuh biasanya ya setahu gue ya sudah memiliki basic tenis yang bagus. Pemain-pemain teman-teman gue lah yang memang udah top-topnya di padel juga semuanya tadinya junior tenis atau yang masih atlet aktif tenis dan lain-lain segala macam. Jadi kalau pertanyaan lu jago tenis pasti jago padel atau enggak? Di level beginner ya pasti kalau menurut gue. Tapi ketika naik level mungkin di level silver kalau misalnya di padel tentu butuh banyak banget adjustment sih sebenarnya. Karena gerakannya beda kali ya. Tadi masalah wallnya, masalah pantulannya, strateginya itu berbeda. Gitu. Contohnya nih. Coba. Kalau misalnya di tenis, lo kalau misalnya di smash tuh lo mundur karena buat ngambil rebound bola di belakang. Kalau di padel ketika di smash lo maju karena nunggu pantulan bola itu buat nyerang balik. Nah itu contoh-contoh paling kecil aja. Dan kalau tenis, bola sama sekali nggak boleh lewat. Nggak boleh. Nggak boleh. Belakangan double bounce. Kalau padel, bola kenceng biarin aja lewat, tapi kita buat serang balik. Nah itu dari hal-hal kecil seperti itu sih. Gitu. Untuk refleks-refleks lainnya kayak ada split step dan lain-lain. Menurut gue sih itu ya mirip-mirip sih lah ya. Ya, gitu. Gue lihat juga sih banyak coach yang jadi coach tenis yang jadi coach padel. Kan? Ya, banyak kan? Banyak. Basically ya feedingnya ya sama nggak sih? Gue lihat gitu. Bahkan ya karena lapangannya lebih kecil, jadi ya lebih gampang gitu. Dan di padel tidak dibutuhkan ball boy kan, karena kan lapangannya kecil tuh. Jadi biasanya ngambilin sendiri kayak gitu. Masih ada nggak teman-teman lo yang anti padel? Banyak. Gue di komunitas tuh jadi gini, ada teman gue, partner gue bikin konten. Jadi di dalam raket dia ceritanya lagi latihan sama coach tenisnya dia. Ternyata coach tenisnya ngeliat ada raket padel di dalamnya gitu, dan dia kecewa dan lain segala macam. Itu masih banyak kok, hal-hal itu masih lumrah terjadi. Kayak ngapain sih main padel gitu? Apa sih alasan mereka? Gue gak, oke gini. Coba menurut lo apa? Lu kan banyak gue harus gitu ya juga. gue mencoba objektif ya. Tapi kalau misalnya gue bisa berpendapat secara subjektif, karena orang-orang yang main tenis ini ngerasa tenis ini lebih, gue nggak bilang lebih laki. Gini, tenis ini lebih susah. Dan ketika lu main padel berarti lu nyerah sama hal yang susah. Jadi lu mencari hal yang gampang. Ngerti gak? Ini ada gue nge-quotes dari si Novak Djokovic. Dia bilang kayak tenis itu sekarang lagi endangered, lagi terancam kepunahan. Karena orang-orang memilih untuk jalan yang lebih mudah. Yaitu? Dia gak mention padel. Nggak, cuma gue mengertikan kata-kata itu kayak, ya karena mungkin karena tenis terlalu susah, orang-orang yang beginner ini, newcomers akan milihnya ke padel. Somehow gue setuju sama hal ini gitu. Tapi ketika gue main padel, dan gue mencoba untuk menilai secara objektif gitu, ya ini sebenarnya pilihan orang-orang sih. Bener kalau misalnya terlalu susah main tenis, gak bisa main tenis, masa lu harus maksa main tenis? Iya. Cobalah pindah ke padel gitu. Oh ternyata di padel banyak teman-teman gue yang kayak gitu. Di tenisnya kurang bagus, di padelnya ternyata berbakat gitu loh. Dia larinya kenceng dan lain segala macam. Jadi kan ya gue sih tidak menyandingkan ya kedua olahraga ini ya. Gue lebih kayak ngeliat, oke, kedua ini adalah olahraga yang berbeda. Berbeda tapi serupa. Nah yang gue lihat lagi untuk di saat ini padel ini lebih ke lifestyle, Pak. Benar sih, dilihat dari
break antar game. Yes. Terus kalau misalnya di padel tuh satu lapangan lu bisa ber-8, ber-10 dan lain lebih sosial. Tapi kalau misalnya tenis itu lebih ke individual. Ini menurut gue pribadi loh ya, dan gue merasakan itu juga. Gue setuju. Kenapa? Komunikasi dalam permainan padel dan komunikasi dalam permainan tenis itu banyak kan komunikasi permainan padel. Artinya ketika lu, karena kan deket nih jaraknya nih, lu bisa ngasih voice ke temen lu kayak oke, nanti gini-gini segala macam, dan sering ngobrol aja. Itu incer aja yang ini segala macam. Kalau tenis juga gitu, cuma karena lapangannya besar, biasanya cuma sekali-sekali aja ngomongnya. Gitu. Dan yang tadi gue bilang, tenis tuh kalau satu lapangan padel tuh bisa 10 orang, tenis tuh paling cuma berempat udah 6 kebanyakan. Nunggu-nungguan gitu kan. Nunggu-nungguan. Jadi emang kalau tenis kalau padel kan rolling terus, di random terus, diacak terus. Gitu, ketemu semua gitu. Aduh. Tenis sama padel nih memang sedang meroket dan merajalela. Benar. Tahu lagi kali ya? Aduh, ayo. Tahu lagi kali ya? Ayo. Gue gak bisa makan cuma tepungnya doang. Dalamnya bro, biar pedes. Kameramen gak mau makan. Tiap gigitan tingkat pedesnya berbeda ya? Ini gue lagi dapat bagian luarnya jadi gak terlalu pedes. Gak terlalu pedes ya? Lagi happy. Aman. Ya bagian luarnya udah habis punya gue. Sialan. Udah kuat, tenang. Oh ya, tenang. Dulu ya. Gantian. Gue yang kena nih. Jadi gue makan bagian luarnya gitu, bagian tepungnya gitu. Iya, itu cheat code-nya kayak gitu kali ya. Cheat code-nya kayak gitu. Caranya. Gak apa-apa, makin pedes, makin mantap tapi ya. Oke. Ada gak red flag gitu? Kayak lu bilang kan kalau ngelihat raket padel di tas tenis temen lu gitu kayak masih dikata-katain, diceng-cengin gitu. Ada ya? Sampai sekarang itu ada. Jadi gini, kalau di komunitas-komunitas tenis yang lama, terus ada orang satu temen-temennya dia nih, tiba-tiba main padel, terus dia upload, itu udah jadi kayak aib gitu pak. Jadi kayak, ih lu main padel, wah diketawa-tawa segala macam. Termasuk di komunitas yang sekarang gue ada di dalamnya juga, ada yang kayak gitu juga gitu loh. Jadinya kan banyak yang memang udah main tenis lama, takut kan main ke padel kan, takut diceng-cengin apa segala macam dan lain-lain. Pertanyaannya red flagnya apa gitu. Ya itu kan menurut gue sih tidak ada red flag yang tertulis. Tapi kalau misalnya untuk ya ada penilaian secara sosial, ya paling kayak tadi, lo biasa main tenis, tiba-tiba lo main padel, tiba-tiba udah gak pernah tenis lagi. Oke, wah, ya gitu sih sebenarnya. Gak ada red flag yang aneh-aneh banget gitu sih sebenarnya, hampir gak ada ya. Paling cuma kayak ya tadi di sindir-sindir. Masih ada sih. Ada. Apa? Ya orang masih ada gitu, yang masih ada yang kayak ngejudge lo karena lo dari tenis pindah ke padel. Oh, tapi sekarang lucunya ada di balik pak. Dari padel. Jadi dari padel, terus dia main tenis udah gak pernah main padel lagi. Terus sama teman-teman padel ini kayak ngapain sih? Gak dibilangnya gini. Udah mulai jago main padel, main tenis sekarang udah gak main padel lagi ya. Ya kayak gitu-gitu lah. Ya ceng-cengan anak-anak muda lah. Pada umumnya kayak gitu. Ya soalnya dari padel juga lapangannya buset. Lu kemana-mana sekarang full book. Sebelah kanan padel. Oh iya. Padel. Gue kalau dari data yang gue punya, data gue yang punya, 2 minggu sekali itu peresmian lapangan padel. 2 minggu sekali? Iya, bahkan kadang-kadang ada 2 lapangan padel. Kalau pembangunannya itu, perencanaan pembangunannya itu sebulan tuh 3 atau 4. Kalau Jakarta? Di Jakarta, itu hanya Jakarta aja. Gitu. Kalau misalnya kita marketing Indonesia mungkin jauh lebih banyak lagi ya. Kayak gue kemarin kan, gue habis bikin road trip tenis sama road trip padel kemarin. Ke beberapa kota di Indonesia. Itu sudah mulai tuh wave-nya. Oh ternyata ada padel. Gue ke Sumatera, ada ke Lampung, Pekanbaru, Medan, Riau. Pekanbaru itu sudah mulai ada lapangan padel. Oke. Gitu. Dan komunitasnya juga lagi baru berkembang juga di sana. Kalau, nah ini gue mau nanya lagi. Boleh dong. Tahu dikit nih gue habisin tahunya. Cheers tahu pedas. Ini kayaknya emang dia yang lapar deh. Makannya banyak banget. Ngobrol. Dendam apa sih sama gue? So gak bisa kuat pedas itu loh berarti ya. Lu makan itu gak pakai sambal berarti? Jarang. Sambal, menurut gue sambal tuh ngerusak rasa. Ada benernya. Ceguan gue nih. Satu makanan yang wajib pakai sambal deh apa?
Oh ya, semacam ayam geprek gitu kali ya. Pasti itu ya. sih ya. Pasti ya pakai sabun. Karena kalau nggak kan plain banget kan. Ayam goreng doang gitu. Kalau main tenis nggak pakai bola gitu. Gimana? Tangan kosong dong. Shadowing aja. Gue bikin tahu nih. Top 3 lapangan padel sama top 3 lapangan tenis di Jakarta menurut lo? Jakarta. Top 3 lapangan padel. Oke, nomor 1 gue akan naro yang gue paling suka ya itu di Agora. Tahu dia di House of Padel di Agora itu gue suka di situ karena ya pemandangannya lah ya. Rooftop lah ya, bisa dibilang. Terus nomor 2 itu gue suka juga main padel di Anwa yang baru ya, Anwa Racket. Itu pro banget deh gue lihat. Ya karena besar-besar juga kan. Nomor 3 yang terakhir mungkin yang gue paling suka main itu di ya padel Pro Kemang lah ya. Itu basic karena subjektif karena deket sama rumah gue. Dan ya fasilitasnya cukup oke kok. Gitu. Nah lapangan tenis nih. Lapangan tenis dong. Ini susah banget nih sebenarnya. Anwa gak nomor 1 Anwa? Anwa gue taruh di nomor 2. Oke, nomor 1-nya itu gue taruh di Common Ground Menteng. Belum pernah tuh. Yang ada yang dia satu lapangan gitu di belakang coffee shop. Ya sebenarnya basic tadi ya rumah orang lah ya. Cuma warnanya tuh bagus banget terakota gitu. Dan kalau main situ kayak vibes-nya kayak di Roland Garros. Cuma bukan merah ya? Ya merah benar. Cuma bukan pasir ya. Kalau Roland Garros kan gravel. Kalau itu dia hardcourt biasa. Nomor 2 buat konten ya? Iya karena buat kontennya itu. Nomor 2 itu baru di Anwa yang baru. Di lapangan yang tengah itu baseline-nya panjang. Udah pokoknya perfect lah. Nomor 3 gue akan taruh. Wah susah juga nih. Gue gak pernah ditanya. Oke, nomor 3 gue akan taruh Bona Indah. Enggak. Itu yang termasuk yang paling nyaman ya, Bona Indah ya. Aduh susah nih bro. Nomor 3 Jungle. Jungle di mana? Jungle tuh di Joglo, Kebun Jeruk, pokoknya daerah-daerah sana, pokoknya di Jakarta Barat juga. Itu dia ada satu lapangan yang ada tribunnya. Dan sama baseline-nya juga panjang, kanan kirinya juga luas. Jadi lu gak bisa, gue tuh suka lapangan yang lu tuh gak bisa alasan apapun kalau lu kalah. Enggak. Silau, panas atau apa segala macam. Nah menurut gue 3 lapangan tadi tuh kayak hampir minus lah buat lo alasan gitu. Jadi kayak menurut gue ya lo kalah ya karena memang diri lu aja gitu. Karena memang performa lu aja gitu. Jadi gak bisa alasan lapangannya gini, lapangannya gitu. Ya karena gue komedian ya, jadi kan memang tugas gue kalau misalnya kalah nomor 1 cari alasan. Nah yang paling enak tuh kalau main double. Salahin partner aja ya. Partner gue beban, dah itu udah paling simpel. Jadi emang lu tenis dan padel for fun ya? Emang lu gak ngincer kompetisi, gak ngincer apa-apa? Hampir gak pernah sih ya, gue bener-bener for fun aja sih. Paling kalau misalnya diminta buat internal turnamen, sparring tuh gue turun. Cuma kalau misalnya turnamen tuh hampir gak pernah. Padel ini sekarang tadi lo bilang setiap 2 minggu sekali itu ada peresmian lapangan baru. Menurut lo ya, ini kan lo tiap hari nih main tenis, main padel. Kita ngomongin padel dulu deh. Kalau lapangan tenis ya stagnan lah, lapangannya mungkin ada terus. Benar. Kalau padel nambah terus. Betul. Nah, lo sebagai yang main sering nih ya dan ngobrol sering sama orang-orang komunitas padel, what's the future? Oke, data ini gue ambil dari sosial media dulu ya, yang data yang mau akan gue sampaikan ini. Jadi gini, gue tuh ngeliat dari tren kontennya dulu aja paling gampang. Memang tren konten padel ini baru booming di 2024 kemarin. Dan sekarang sampai 2025, gue juga mengikuti trennya, mengikuti future-nya juga, mengikuti prediksinya juga. Jadi memang padelnya akan naik terus sampai 2026. Tapi di 2006 itu bukannya turun, enggak. Cuma mungkin mulai akan tidak terlalu cepat naiknya. Karena gue bilang tadi, mulai ada newcomers juga nih, pickleball. Nah, ketika pickleball ini masuk, naik, nanti kan muncul juga nih lapangan-lapangan baru. Bahkan sekarang beberapa lapangan padel juga sudah bikin lapangan pickleball di dalamnya. Anwa lah tadi contohnya. Gitu kan. Jadi, berarti kan sudah diprediksi juga nih, oh ini akan sports yang akan booming juga gitu loh. Jadi kalau misalnya future-nya, tentunya kalau misalnya secara okupansi lapangan, ya masih akan tetap susah nyarinya dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita ngomongin future dari olahraga untuk para atletnya nih, dan ini yang gue dapat data dari teman-teman yang bermain kedua olahraga tersebut ya. Banyak yang bermain tenis akhirnya memutuskan untuk bermain padel, karena mungkin untuk saat ini hadiah di padel gede sih. Itu gede-gede banget pak. Itu gede banget. Besar-besar banget. Mungkin berkali-kali lipat daripada tenis. Dan itu saat ini ya, setiap minggu itu ada turnamen. Pasti. Suka nggak suka itu pasti ada turnamen. Tenis dulunya kayak gitu sempat, tapi sekarang sudah enggak. Sudah tidak terlalu lah gue bilang lah. Jadi bukan berarti semuanya berpindah ke padel. Enggak, cuma untuk saat ini wave-nya iya lagi di padel, lagi dipegang padel nih. Gitu. Nah kedepannya kita nggak tahu gitu. Tapi gue bisa ngejamin bahwa tenis itu tidak akan hilang sih sebenarnya kalau menurut gue. Jadi
tenis ini memang ya akan ada terus karena kan tenis itu adalah olahraga dasarnya tadi gitu kan. Jadi tenis ini tidak yang langsung hilang ditelan ombak itu enggak, tapi itu tetap ada. Tiga olahraga ini akan tetap ada. Nanti berjalan kan bersama ya. Berjalan bersama gitu. Cuma untuk saat ini memang WF Padel lagi memang kenceng banget. Iya sih. Gitu. Sampai tahun depan kali ya gitu ya. Ya 2026 lah. Ya prediksi gue 2026 pertengahan lah. Menurut lo yang main padel siang-siang gitu pekerjaan apa sih? Lu nanya gue dong. Gue juga gitu. Konten kreator. Ini pulang dari sini kan main padel. Iya makanya. Oke. Nggak kan banyak banget. Lapangan tuh full okupansi rate tuh kayaknya full terus gitu loh. Full terus. Full terus. Kan? Lu kalau lihat cek di salah satu aplikasi yang nyari-nyari lapangan gitu, susah pak. Kayak hamin seminggu gitu baru dapat. Jadi kayak memang kalau tadi pertanyaan lu, gue juga sebenarnya somehow mikir ya kerjaan mereka nih apa gitu. Tapi ternyata beberapa yang gue temukan ada yang jam kerjanya itu dibalik sama dia. Mereka baru kerjanya malam atau mungkin mereka kerjanya pagi sehingga pulang bisa main padel. Yang lucu adalah banyak yang menggunakan jam makan siang itu buat main padel. Serius lu? Serius, gue ketemu beberapa temen gue kayak lah lu kan kantoran kan gitu. Iya nih makanya gue cuma bisa sampai jam 1:30. Kan kita main jam 12 sampai jam 2 gitu. Gue cuma bisa sampai jam 1:30 gue cabut kayak itu yang gue respect sih pak. Gitu ya. Keren. Gue suka ketika orang memutuskan untuk apa namanya? Kalau ada jam kosong, waktu kosong dipakai olahraga. Nah itu gue sebenarnya gue setuju banget, respect. Iya. Gitu. Keren. Jadi sih. Pekerjaannya apapun ya ternyata ya. Apapun macam-macam. Ada yang tapi enggak deh, banyak kan teman-teman gue kalau yang di komunitas gue tuh ya F&B lah ya. Mungkin dia di F&B atau mungkin pengacara ya. Pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak acara. Betul. Gue pengangguran banyak acara juga. Sama kayak gini lah intinya. Wah, banyak ya ternyata ya. Ada yang macam-macam ya ternyata. Musisi main padel, semua main padel. Nah sekarang kan juga gitu kan, komunitas ada yang dari artis, dari musisi, dari komunitas-komunitas lari, komunitas apa gitu. Jadi dipertemukannya dalam olahraga tadi, padel tadi gitu loh. Misalnya padel lari, padel musik, padel apa segala macam dan lain-lain gitu. Nah mungkin gue satu pertanyaan terakhir nih ya. Boleh. Kali gue mau ngomongin fashionnya. Oh iya, oke. Nice. Lu punya berapa set baju tenis dan padel? Oke, kalau masalahnya gue baju tenis itu gue pakai buat main padel juga. Tapi kalau misalnya yang memang bener-bener padel nih, mungkin cuma ada 9 set kali ya. Oke, 9 set ya atas bawah gitu. Kalau misalnya tenis 30 ya mungkin ya. 30-an gitu. Karena kan sebulan ada 30 hari kan. Betul. Fair dong. Loh, masa lu pakai iya itu aja. Masa itu aja. Kan di komennya apa? Ih gak punya baju lain kan gitu kan. Soalnya main tiap hari ya. Soalnya main tiap hari, benar. Jadi baju tenis bisa pakai padel, baju padel bisa pakai tenis, sepatu doang paling ya. Sepatu doang ya. Tapi jadi gini, perbedaan sepatu tenis sama sepatu padel ya, pada intinya cuma di outsole-nya aja. Kalau di padel itu memang outsole-nya dia bentuknya herringbone kayak zigzag gitu. Memang lebih bagus pengereman di karpet. Sebenarnya sepatu tenis bisa nggak dipakai buat padel? Bisa banget. Dan sebaliknya juga sebenarnya juga bisa. Cuma memang lebih baik dikhususkan tenis ya tenis, padel ya padel gitu. Jadi memang ada sepatu untuk cabang-cabang olahraganya ya. Khususnya ya. Khusus beda-beda olahraga. Ya kalau buat gue sih itu jadi alasan juga ya. Misalnya gue kalah, gue lupa bawa sepatu padel nih ya. Gue bawa sepatu tenis gitu. Padahal emang kalah aja dasar. Terus juga terakhir nih ya, buat orang-orang yang masih skeptis gitu loh sama one another, yang masih bisa nggak nerima nih satu olahraga dimainin satu lagi juga, ada message nggak buat teman-teman yang masih kayak gitu? Oke, jadi gini, sebenarnya ini bentuk kritik gue juga terhadap orang-orang yang terlalu mengeksklusifkan sesuatu sih ya. Kayak ada orang yang bilang tenis lebih baik, ada orang juga bilang padel lebih baik dan lain-lain gitu. Ya saran gue sih mendingan cobain main dulu aja sih gitu. Lu mungkin gimana ya, lu mungkin bisa ngejudge karena lu tidak pernah mencoba di dalamnya, karena lu terlalu skeptis untuk mencoba dan lu ngerasa pasarnya takut tersaingi dan lain-lain gitu. Jadi mendingan cobain dulu aja. Dan buat siapapun yang mengeksklusifkan satu sama lain itu, menurut gue untuk apa sih gitu. Ya kita harusnya kan kalau misalnya dari warga negara yang baik, kita harus memiliki civic responsibility untuk saling mendukung satu sama lain kan. Jadi kayak ya memang harus cobain deh. Cobain aja olahraganya gitu. Ya kalaupun nggak suka ya udah tidak usah ngehujat. Simpel itu aja. Yang hujat pasti banyak sih ya, tapi ya. Pokoknya gini, konsep gue cuma pengen orang itu sehat. Apapun olahraganya, apapun yang mereka lakukan, selama itu tidak melanggar hukum, ya lakukanlah. Gitu. Jadi ya udah, cobain aja dulu. Just do it. Riot. Cobain aja dulu. Cobain aja. Oke. Satu lagi deh. Boleh dong. Terakhir ya. Boleh. Kita makan dulu tapi. Gue masih ada bro. Masih ada. Gue terakhir ya. Message buat orang yang beginner yang baru main,
tapi raketnya udah 9 juta. Atau yang bajunya udah paling pro. Gue pengen tahu apa pendapat lu tentang orang-orang kayak gitu. Silakan. Gue pengen tahu nih. Lu kan barang-barang banyak, udah. Pasti kan ada yang pamer-pamer tuh di lapangan. Raket gue segini. Baju gue udah atas bawah setelan. Untuk menutup podcast ini. Oke. Jadi ini pesan dari gue. Pesan dari lo. Pesan dari gue. Buat teman-teman yang memang baru mulai main olahraga apapun, mau tenis mau padel, tapi langsung beli raket yang sophisticated, langsung beli baju yang sophisticated dan lain-lain segala macam, pengen yang paling mahal, tapi kalian levelnya masih beginner, nggak apa-apa. It's okay. Why not? Kalau misalnya memang kalian mampu dan memang pengen suka itu, suka model dan lain-lain, ya nggak apa-apa. Karena memang ketika kita memulai sesuatu, itu harus ngebangun mood dari diri sendiri dulu kan. Ketika lu main raket lu bagus, lu happy ngelihatnya dan lu pengen main-main terus gitu. Tapi ketika lu main, ini salah satu pelajaran sih dari coach yang pernah ngasih tahu ke gue. Kalau beginner mendingan kasih raket paling mahal aja. Kenapa? Karena ketika dia udah mulai, dia tahu nih sayang nih gue udah beli raket mahal-mahal. Jadi dia main terus. Kayak gitu. Kalau gue tuh lebih ke fashionnya. Ketika gue suka sama warna raket ini, setiap kali gue main pakai raket ini, gue akan harus bisa nih, harus pede nih dan lain-lain segala macam. Jadi buat para beginner yang pakai raket langsung paling sophisticated, paling mahal dan lain-lain, lanjutin aja, nggak apa-apa, it's okay. Selama kalian mampu, tidak menghutang sana sini. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Oke, Dre, thank you banget. Thank you. Udah mampir-mampir. Keep making the contents. Banyak yang suka juga sama konten lo. Gue salah satunya. Tetap inspire orang untuk berolahraga. Mau padel, mau tenis, mau pickleball. You keep doing you and inspiring others. And so that is the Cool Off Podcast. See you on the next episode. My name is Ralvi. Signing out. And see you on the next episode.